Dalam video kali ini saya kurang setuju dengan pernyataan Maharaja Organik ya. Ilmu pertanian tidak harus punya kebun. Banyak orang salah paham. Percuma bicara pertanian kalau tidak punya kebun katanya. Seperti kata Maharaja Organik ini. Berbicara besar, berbicara ahli tetapi tidak memiliki tanaman, itu sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kita memiliki ilmu, kalau kita memiliki pengalaman, tentu kita pasti punya tanaman. Pandangan ini terdengar logis, tetapi sebenarnya keliru besar. Ilmu bukan soal siapa yang menyampaikan, melainkan kebenaran yang dikandungnya. Kasihan, ya seperti itu. Gak laku pertama, pernah nggak Bapak Ibu lihat dia dipercayakan oleh para petani, jangankan petani, pengusaha perkebunan pertanian yang punya kebun hektar-hektar, punya tanaman ribuan tanaman, mempercayakan dia untuk meracik pupuk untuk perkebunannya. Pernah nggak Bapak Ibu lihat? Gak akan ada petani, gak akan ada pekebun, gak akan ada pengusaha yang berani mempercayakan kebunnya yang sudah berinvestasi beratusan juta untuk diajari, untuk dikelola, untuk dihitung sama si tolol. Gak ada yang konyol begitu. Nah dia gak pernah nyadar itu. Kok gak ada ya? Kok gak ada ya yang percaya? Kita, Bapak Ibu ya, kita ini sudah handle semua, kita ini sudah tolak semua. Seperti itu ya. Sampai akhirnya kita berbayar pun Bapak Ibu masih tetap. Kenapa demikian? Ya karena level 1 sudah lulus. Begitu ya. Saya kasih nih racikan A untuk vegetatif. Bapak Ibu pakai, hasilnya luar biasa. Sampai nggak pernah Bapak Ibu bayangkan hasilnya seperti itu. Oke ya. Ternyata pupuk-pupuk yang murah seperti ini, ternyata kalau diracik dengan benar, hasilnya bisa maksimal. Ya, akhirnya ketagihan. Mari kita pikirkan sejenak, dokter bedah terbaik di dunia tidak harus menderita sakit jantung untuk bisa mengoperasi pasien sakit jantung. Begitu juga seorang guru fisika tidak perlu punya roket untuk menjelaskan hukum Newton. Demikian pula dengan pertanian, orang yang paham teori pertanian, apalagi yang berbicara berdasarkan jurnal ilmiah, tetap layak didengar meski ia tidak memiliki kebun, teman-teman. Nah, seperti ironi sisi lain agrikultur ini ya. Nah, ilmu pertanian tidak lahir dari riset panjang para peneliti. Mereka menguji pupuk, tanah, iklim, hingga varietas tanaman dengan metode ilmiah. Hasilnya terdokumentasi dalam jurnal, sehingga bisa dipelajari oleh siapa saja. Maka siapapun yang mempelajari dan menyampaikannya, entah punya kebun atau tidak, sedang menyalurkan ilmu yang benar. Nah, yang justru berbahaya adalah sebaliknya. Seseorang yang punya kebun, tanamannya kebetulan tumbuh bagus, lalu ia merasa semua orang harus meniru caranya. Padahal metode itu bisa saja hanya cocok untuk lahannya sendiri, tidak sesuai dengan teori, dan berpotensi menyesatkan petani lain. Petani sejati butuh keseimbangan, teori yang kuat dan praktek lapangan yang bijak. Teori memberikan dasar ilmiah, sedangkan pengalaman lapangan memberi penyesuaian sesuai kondisi lokal. Jika keduanya dipadukan, hasilnya jauh lebih bermanfaat. Jadi, jangan pernah meremehkan orang yang berbicara tentang pertanian meski tidak punya kebun. Selama yang disampaikan selaras dengan ilmu, tetaplah berharga, karena ilmu pertanian bukan milik segelintir orang, melainkan milik semua yang mau belajar dan menggunakannya untuk kemajuan bersama para petani. Bagaimana menurut kalian, teman-teman?